Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Yolanda Saputri, ada Pega Oprativanda, ada Syakila Devia Putri dan Silvi Yunisara Simanjunta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tujuan dari praktikum kami, yaitu menentukan kerapatan dan bobot jenis serbuk. Selanjutnya dasar teori. Bobot jenis adalah rasio suatu zat terhadap bobot zat baku yang volumenya sama pada suhu yang sama dan dinyatakan dalam desimal. Penting untuk membedakan antara kerapatan dan bobot jenis. Kerapatan adalah massa per satuan volume. Cajo, balon. Apa yang pecah? Ini aktif ya, Dek? Enggak. Adek, sekolah deg-degan ya, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Saputri, selanjutnya ada Syakila Devia Putri, ada Pega Oprativanda, dan Silvi Yunisara Simanjuntak. Baiklah, di sini saya pertamanya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum kami, yaitu untuk menentukan kerapatan dan bobot jenis serbuk. Dasar teori, bobot jenis adalah rasio bobot suatu zat terhadap bobot zat baku yang volumenya sama pada suhu yang sama dan dinyatakan dalam desimal. Penting untuk membedakan antara kerapatan dan bobot jenis. Kerapatan massa per satuan volume, yaitu bobot zat per satuan volume. Baiklah, alat dan bahannya alat neraca elektrik, piknometer dengan termometer, ada piknometer, ada tisu atau serbet, gelas ukur, beker gelas, bahannya laktosum, talkum, zinc oxide, dan aquades. Selanjutnya ada cara kerjanya. Pertama di sini menentukan kerapatan serbuk. Cara kerja yang pertama menentukan kerapatan serbuk, yaitu menentukan kerapatan bulk dengan cara timbang asam zinc oxide dan laktosum sebanyak 10 gram dan talkum 5 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur 50 ml. Selanjutnya ukur volume zat padat atau volume kosong, volume awalnya dalam bentuk mili, kemudian hitung kerapatan bulk menggunakan persamaan biji bulk sama dengan gram per mili. Selanjutnya menentukan kerapatan mampat, timbang zat padat sebanyak 10 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur, ketuk sebanyak 50 kali ketukan, ukur volume yang terbentuk pi, hitung kerapatan mampat dengan persamaan biji bulk sama dengan gram per mili, kemudian ke dalam gelas ukur tambahkan air 10 mili. Biarkan beberapa saat sehingga air memasuki rongga serbuk atau porositas ukuran volume akhir. Terakhir hitung porositasnya. Selanjutnya menentukan kerapatan sejati. Yang pertama, timbang piknometer kosong yang bersih dan kering bersama tutupnya dengan rumus W1. Kemudian yang kedua, isi piknometer dengan zat padat kira-kira 2/3 bagian dari volumenya. Timbang piknometer berisi zat padat beserta tutupnya atau W3. Yang ketiga, isikan parafin cair perlahan-lahan
ke dalam piknometer berisi zat padat, kocok-kocok dan isi sampai penuh sehingga tidak ada gelembung udara di dalamnya. Selanjutnya, timbang piknometer berisi zat padat dan parafin cair tersebut beserta tutupnya. Selanjutnya, bersihkan piknometer dan isi penuh dengan parafin cair hingga tidak ada gelembung di dalamnya. Selanjutnya, timbang piknometer bersih penuh, parafin cair dan tutupnya. Selanjutnya, hitung kerapatan zat menggunakan persamaan. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan perhitungan yang akan dibacakan oleh Syakila Devia. Ada Syakila, saya persilakan. Baiklah, untuk hasil pengamatan, untuk kerapatan bulk yang sampel laktosum, bobot jenisnya 10 gram, volume bulknya 18,5, kerapatan bulknya 0,5405. Untuk talkum, bobot jenisnya 5 gram, volume bulknya 7,5, kerapatan bulknya 0,666. Untuk zinc oksid, bobot jenisnya 10 gram, volumenya 18,5 dan kerapatannya 0,5405. Untuk kerapatan mampat laktosum, bobot jenisnya 10 gram, volume mampat 8,5, kerapatan mampat 1,1764. Untuk talkum, bobot jenisnya 5 gram, volume mampat 1,5, kerapatan mampat 3,33. Zinc oksid, bobot jenisnya 10 gram, volume mampat 8,5, kerapatan mampat 1,1764. Untuk perhitungan laktosum, untuk mencari kerapatan bulknya, yaitu volume bulk sama dengan volume 1 ditambah volume 2 dikurang volume 1 dibagi 2. Sama dengan 16 ditambah 21 dikurang 16 per 2. Sama dengan 16 ditambah 2,5 sama dengan 18,5 mg. Untuk bobot jenis bulknya sama dengan W0 per V0 sama dengan 10 per 18,5 sama dengan 0,5405 mg. Untuk mencari kerapatan mampat, yaitu volumenya sama dengan volume bulk dikurang W0 sama dengan 18,5 dikurang 10 sama dengan 8,5. Untuk mencari bobot jenisnya, yaitu W per V sama dengan 10 per 8,5 sama dengan 1,1764. Untuk kerapatan sejati, itu tambahkan air 10 ml, kemudian timbang piknometer kosong sama dengan 23,9396. Kemudian timbang piknometer kosong ditambah serbuk, yaitu 24,1573. Massa berat serbuknya yaitu 24,1573 dikurang 23,9396 sama dengan 0,2177. Pikno kosong ditambah air itu sama dengan 50,0996. Pikno kosong ditambah serbuk ditambah air sama dengan 50,3173. Untuk perhitungan talkum dan zinc oksid, itu caranya sama saja seperti yang tadi. Untuk pembahasan dan kesimpulan akan dibacakan oleh Silvi Yunisara. Pembahasan bobot jenis dan rapat jenis suatu zat atau cairan digunakan sebagai salah satu metode analisis yang berperan dalam menentukan senyawa cair. Digunakan pula untuk uji identitas dan kemungkinan dari senyawa obat, terutama dalam bentuk cairan, serta dapat pula diketahui tingkat kerutan atau daya larut suatu zat. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah piknometer. Piknometer digunakan untuk mencari bobot jenis. Piknometer biasanya terbuat dari kaca seperti air Lumiere sekecil dengan kapasitas antara 10 ml sampai 50 ml. Untuk melakukan percobaan menetapkan bobot jenis, piknometer dibersihkan dengan menggunakan aqueous.
Kemudian dibilas untuk mempercepat pengeringan pignometer kosong tadi. Pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa dari pembersihan karena biasanya pencucian meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan sehingga dapat mempengaruhi hasil penimbangan pignometer kosong yang akhirnya juga mempengaruhi nilai bobot jenis sampel. Jadi sisa-sisa yang tidak diinginkan dapat hilang dengan baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam pignometer itu sendiri. Setelah pignometer dibersihkan, pignometer kemudian dikeringkan. Setelah kering, pignometer ditimbang pada timbangan analitik dalam keadaan kosong. Setelah kering, pignometer ditimbang pada timbangan analitik dalam keadaan kosong. Setelah ditimbang kosong, pignometer lalu ditimbang dengan masing-masing sampel sebagai pembanding nantinya dengan sampel yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bobot jenis suatu zat adalah satu temperatur, di mana pada suhu yang tinggi senyawa yang diukur berat jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi bobot jenisnya. Demikian pula halnya pada suhu yang sangat rendah dapat menyebabkan semua senyawa membeku sehingga sulit untuk menghitung bobot jenisnya. Oleh karena itu digunakan suhu di mana biasanya senyawa stabil, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar. 2. Massa zat. Jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan bobot jenisnya juga menjadi lebih besar. Volume zat. Jika volume zat besar, maka bobot jenis akan mempengaruhi tergantung dari massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, bobot molekulnya, serta kekentalan dari suatu zat dapat mempengaruhi bobot jenisnya. 3. Kekentalan atau viskositas suatu zat dapat juga mempengaruhi berat jenisnya. Viskositas perbandingan lurus dengan bobot jenis atau D. Jadi semakin besar viskositas suatu zat, maka semakin besar pula berat jenisnya. Adapun perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh 1. Kesalahan pembacaan skala pada alat. 2. Cairan yang digunakan sudah tidak murni lagi sehingga mempengaruhi bobot jenisnya. 3. Pengaruh suhu dari pemegang alat juga pengaruh pada alat. 4. Kesalahan praktikan seperti tidak sengaja memegang pignometer. Kesimpulannya adalah pada praktikum kali ini kerapatan bolt pada volume mampat laktosem 18,5 pada talkum 7,5 dan pada zinc oxide 18,5 dan pada kerapatan mampatnya laktosem 0,5405 pada talkum 0,666 dan pada zinc oxide 0,5405. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.